Pewaris terakhir sang presidir. Bab 14. Tinggal di apartemen bersama Davan. Setelah menyelesaikan makan malam mereka, Abraham mengajak Davan ke ruang tamu sementara Maya membereskan meja makan. "Ayah, apa tidak sebaiknya ayah tinggal bersama kami di sini? Davan tahu ayah pasti kesepian tinggal sendirian di rumah." "Apa ibumu setuju jika ayah tinggal di sini bersama kalian?" "Ibu pasti setuju. Biar nanti Davan bicara dengannya." "Benarkah? Kalau begitu, ayah telepon Leon dulu, biar dia mengantar pakaian ayah kemari." Belum juga Abraham mengambil handphonenya dalam saku celananya, tiba-tiba Maya muncul dari arah dapur. "Siapa bilang aku mengizinkan Anda tinggal di sini? Biarkan aku tinggal semalam saya di sini. Aku ingin menemani Davan dan mendengarkan semua ceritanya. Tolonglah Maya, malam ini saja." Abraham sedikit memohon. "Iya Bu, Davan masih sangat rindu ayah." Davan memerat Abraham seolah-olah tidak ingin melepaskannya. "Kalian berdua pasti sudah merencanakan ini sebelumnya, bukan? Lagian di sini hanya ada satu kamar dan satu tempat tidur. Kalau soal itu kamu jangan khawatir. Aku bisa menyuruh Leon membawa 10 sampai 100 tempat tidur kemari. Kamu tinggal pilih merek apa yang kamu inginkan." "Mulai lagi. Pokoknya sekali tidak tetap tidak. Titik, tidak pakai koma. Kalau kamu tidak mau, biarkan Davan ikut denganku ke mansion. Bagaimana nak? Apa kamu mau ikut dengan ayah? Kalau ibu tidak mengizinkan ayah tinggal di sini, ya Davan ikut ayah. Boleh kan Bu? Hanya semalam." Davan janji. Davan mengangkat kedua jarinya membentuk huruf P. Seketika mata Maya terbuka sempurna. Apa Davan tega meninggalkan ibu sendiri di sini? Apa Davan sudah tidak sayang lagi pada ibu? Raut wajah Maya sedikit berubah. Davan segera berdiri dan memeluk kaki jenjang Maya. Davan sayang ibu lebih dari segalanya. Seketika Maya tersenyum ke arah Abraham. "Hi, dia benar-benar pintar membuat drama di depan putraku." "Nak, kalau ibumu tidak mengizinkan ayah tinggal di sini, ayah mau kemana lagi? Ini sudah larut malam, sementara ban mobil ayah juga kebetulan lagi bocor." "Bu, tolonglah malam ini saja. Davan janji setelah ini Davan akan menuruti apa kata ibu." Wajah Davan sedikit memohon, hingga membuat Maya tidak tega dibuatnya. "Baiklah, tapi cuma malam ini." "Hore! Ibu memang orang paling baik di muka bumi ini. Davan sayang ibu." "Terima kasih nak. Ibu juga sayang Davan." Akhirnya, Abraham menarik napas dalam-dalam. Dia benar-benar lega. Akhirnya, dia bisa tinggal bersama dengan putranya. "Ingat Tuan, hanya malam ini saja." "Iya, aku tahu. Dan terima kasih karena sudah mengizinkanku tinggal bersama kalian. Sekarang kita sudah menjadi keluarga lengkap." Abraham tersenyum manis pada Maya. Kembali raut wajah Maya merona. Dia benar-benar tidak habis pikir dengan Abraham. Tidak terasa waktu terus berputar, hingga jam sudah menunjukkan pukul 10 malam. Saatnya Davan harus beristirahat. "Nak, ayo tidur, ini sudah larut malam," ajak Maya lalu berdiri dari tempat duduknya. "Terus, ayah tidur di mana? Kasihan bukan kalau dia tidur sendiri di sofa. Dia pasti kedinginan." Mendengar ucapan Davan, kembali Abraham tersenyum. "Nak, dia itu sudah terbiasa tidur di sofa dengan suhu AC seperti ini. Jadi, kamu tidak usah terlalu khawatir padanya. Iya kan Tuan Abraham?" "Siapa bilang aku terbiasa tidur di sofa? Ibu Maya yang cantik. Mana ada orang kaya sepertiku mau tidur di sofa dengan suhu dingin seperti ini. Ih." Abraham menggetar-getarkan tubuhnya seolah-olah dia merasa kedinginan saat itu. "Coba lihat kan Bu,
kasihan ayah. Terus, apa dia harus tidur juga di kamar kita? Dengan cepat, Dafan mengangguk. Maya hanya bisa menggeleng melihat ke arah Abraham yang saat itu sengaja tidak melihatnya. Terserah kamu saja. Maya langsung menuju ke arah kamarnya. Terima kasih sayang. Kamu benar-benar peduli dengan ayah. Ayah benar-benar bersyukur bisa memiliki putra sebaik dan sepintar dirimu. Ibumu benar-benar sudah mendidikmu dengan sangat baik. Ayah merasa sangat bersalah pada kalian berdua. Maafkan ayah, nak. Abraham mencium pucuk kepala Dafan. Sama-sama ayah. Kalau begitu, ayo kita beristirahat. Besok, ayah pasti sibuk di kantor, sama seperti ibu. Ayo. Abraham mengangkat tubuh mungil Dafan menuju ke arah kamar. Abraham meletakkan tubuh Dafan di tengah-tengah pembaringan lalu menyelumutinya. Setelah dirasa cukup, Abraham pun ikut membaringkan tubuhnya di samping putranya itu. Tidurlah nak, ayah sangat menyayangimu. Kembali Abraham mencium pucuk kepala Dafan yang sudah mulai memejamkan mata. Rasa lelah dan semua beban selama ini terasa hilang setelah seharian bersama dengan Dafan. Abraham benar-benar sudah melupakan pekerjaan dan kehidupan di luar sana. Waktu terus bergulir hingga tidak terasa kicauan burung-burung di atas dahan saling bersahutan menandakan pagi sudah tiba. Sedikit demi sedikit Abraham mulai membuka mata. Suasana kamar yang baru baginya membuatnya sedikit tersentak. Astaga, ternyata semalam aku menginap di sini bersama keluarga kecilku. Abraham sedikit memeringkan tubuhnya dan mendapati Dafan masih tertidur pulas, sedangkan Maya sudah tidak berada di tempatnya semalam. Dia benar-benar perempuan yang penuh dengan tanggung jawab. Abraham menatap lekat wajah Dafan. Abraham seolah-olah melihat dirinya saat usia 4 tahun silam. Abraham membelai lembut wajah Dafan, hingga sedikit demi sedikit Dafan membuka mata. Selamat pagi ayah. Selamat pagi sayang. Maaf kalau sampai ayah mengganggu tidurmu. Tidak apa-apa ya. Ayah mandilah dulu. Setelah itu baru Dafan, lalu kita sarapan. Ibu pasti sudah masak buat kita. Iya sayang. Abraham pun bangun dari tempat tidur dan melangkah ke arah kamar mandi. Tidak beberapa lama kemudian Maya datang membawa sebuah tas besar berisi pakaian Abraham. Nak, di mana orang itu? Tanya Maya pada Dafan yang saat itu masih duduk di atas pembaringan. Maksud ibu? Ayah. Iya sayang, siapa lagi? Ayah baru saja masuk ke dalam kamar mandi. Memangnya kenapa ibu mencari ayah? Apa ibu juga merindukannya? Hi, anak ini sama persis dengan Abraham. Ibu mencarinya karena mau menyerahkan ini padanya. Setelah dia keluar nanti, katakan padanya kalau tadi ada temannya mengantar ini untuknya. Maya meletakkan tas Abraham di atas tempat tidur dan bergegas keluar dari dalam sana. Tidak lama kemudian Abraham pun keluar dengan mengenakan handuk. Loh, kenapa tas ayah ada di sini? Tanya Abraham heran. Oh, itu. Ibu yang membawanya kemari. Katanya tadi ada teman ayah yang datang mengantarnya. Pasti itu Leon. Nah, kamu mandilah. Setelah itu kita ke rumah kakek. Ke rumah kakek? Iya sayang. Hore, Dafan akan bertemu kakek. Dafan segera turun dari atas pembaringan dan menuju ke arah kamar mandi. Tidak berselang lama kemudian keduanya pun keluar dengan pakaian dan rambut sudah tertata rapi. Kedua pria tampan itu benar-benar mirip, hingga Maya tidak berkedip sedikit pun melihatnya. Tidak usah mengagumi kami seperti itu. Aku takut kamu akan terbias dengan pesonaku. Mendengar ucapan Abraham,
Maya seketika memalingkan wajahnya dan pura-pura menata hidangan di atas meja. Jangan lupa untuk terus dukung channel ini dengan cara memberi like, komen, share, dan subscribe. Terima kasih.